Walhamdulillah, thumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbana urzuqna kamanal mutaba'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal asatidzah, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu ikhwata iman, jemaah salat subuh. Kita aturkan syukur, puja dan puji kehadirat Allah yang maha luhur dan maha tinggi. Pagi hari ini Allah himpun mewajahkan kita di tempat yang insya Allah kita ikhtiarkan merawat untuk menjaga ketakwaan kita, karena la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid ini dibangun atas dasar takwa untuk merawat ketakwaan kita, dan dengannya insya Allah hidup kita memiliki panduan hidayah yang paling utama. Ketika kita menautkan hati-hati kita di masjid, maka insya Allah yang kita dapatkan yang paling banyak atau yang paling berpengaruh kepada kita adalah hidayah. Ketika kita masuk masjid, kita berdoa, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik, atau Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita minta rahmat Allah, bahkan minta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Keluar dari masjid, doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Minta rahmat, keluar dari masjid minta karunia. Kira-kira apa karunia yang kita harapkan ketika kita masuk dan keluar dari masjid? Maka merujuk kepada ayat Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid, Allah jamin iman kepada Allah dan hari akhir. Allah akan kuatkan untuk istiqomah menjaga solat. Allah akan jadikan dia ahli solat. Rabbi ja'alni muqimas solat. Allah akan berikan kecukupan sehingga dia mampu untuk atas zakah. Orang yang makmurkan masjid, Allah yang jamin mesti dia akan atas zakah. Dan zakat hanya dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan. Artinya Allah jamin kelebihan harta kita sehingga kita dimampukan untuk membayar zakat, atau kita diberikan kelapangan dada, dikikis habis rasa kikir dari hati kita, sehingga kita memiliki prinsip untuk tangan di atas senantiasa. Walam yakhsha illallah, Allah hilangkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kecuali dia hanya khawatir tentang Allah. Takut Allah tidak ridho, dibagikan, dititipkan rasa takut, sehingga dia berhati-hati dalam perjalanan hidup. Dan yang menarik adalah orang yang memakmurkan masjid Allah, Allah nyatakan fa'asa ulaika ayyakunu
minal muhtadin. Mesti orang yang hadir di masjid pulang kembali ke rumah itu bersama dengan hidayah. Dan berharap mudah-mudahan hidayah itu tidak hanya dimiliki oleh kita, tapi menjadi penerang rumah-rumah kita. Rumah cahaya. Kalau masjid adalah nur, cahaya. Karena Allah yang menyatakan tempat cahaya itu ada di masjid-masjid kita. Sebagaimana Allah menyatakan dalam ayat tentang cahaya, nurun ala nur. Di manakah cahaya yang di atas cahaya? Hidayah yang diartikan oleh para ulama. Bahkan yang disebut dengan lampu, teplok yang disebutkan dalam ayat itu bukan diartikan lampu, teplok, tetapi dada manusia yang bisa menyimpan hidayah. Maka di mana tempatnya? Fi buyutin adzinallah antur fa'a wa yudhkaru fihasmu. Cari hidayah itu di rumah-rumah yang diperintah Allah untuk ditinggikan nama-nama Allah di sana. Dan tidak ada lain tempat yang paling banyak disebutkan nama Allah kecuali masjid. Maka masuk minta rahmat Allah, pulang minta fadilah karunia Allah. Karunia yang dibawa pulang paling istimewa adalah hidayah. Ada munasabah, hubungan beberapa ayat yang disampaikan tadi, bahwa orang yang memakmurkan masjid, insya Allah dia sedang menjaga hidayah, bahkan insya Allah membawa hidayah. Berharap mudah-mudahan sebagaimana Nabi Ibrahim bermohon, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Yang dibawa hidayah itu bukan hanya kita. Yang insya Allah mendapatkan hidayah adalah anak dan keluarga, cucu, istri, semua keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga dicurah limpahkan untuk manusia pilihan Allah yang setiap kita berharap untuk bisa mengikuti sesempurna mungkin. Sebagaimana orang-orang soleh berdoa, Allahumma rzuqna kamalal mutaba'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk mutaba'ah. Jadi mutaba'ah itu ittiba'. Sementara ittiba' level tertinggi dalam mengikuti Nabi. Ada Quran kita lihat ayat Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Tapi ayat berikutnya mengatakan, "Qul atiullaha." Jadi ayat yang pertama mengatakan jika cinta kepada Allah maka ikuti Nabi, dan ini yang disebut dengan ittiba, tingkatan tertinggi dalam sami'na wa ata'na. Yang disebut ittiba itu apapun yang dilakukan Nabi, hatta mungkin warna pakaian, cara duduk, cara berjalan, cara makan, cara tidur, semua ittiba'un Nabi. Hatta pakaian kesukaan, warna kesukaan, potongan rambut, bahkan makanan, kita ikut Nabi. Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika ayat selanjutnya mengatakan qul atiullaha wa rasul, itu tidak semua mampu ittiba. Ulama mengatakan tidak semua dalam hidupnya mampu ittiba dalam beragama. Sehingga ada namanya taat. Beda antara ittiba dengan taat. Kalau taat itu semampu kita. Ada yang taatnya itu 10% saja. Ada yang taatnya setengah dari apa yang dilakukan Nabi. Tapi itu kita mohon kepada Allah agar kita dimampukan untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa misal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Atau kita mohon Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Nah, ini permohonan kita agar ittiba mampu, kalau tidak taat pun juga dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita masuk hari ini di hari keberapa di bulan Sya'ban? 21. Berarti nanti malam sudah malam 22. Nunggu beberapa hari lagi. Kalau kita nunggu tamu, berarti sudah telepon tuh Pak. Sampai di mana? Perlu Sherlock nggak? Jangan sampai nanti tamunya salah datang. Atau sebetulnya sudah datang, tapi tamunya akhirnya tidak lama betah di rumah kita. Minta pamit segera, padahal mau sebulan penuh. Kenapa? Yang punya rumah kelihatan nggak suka. Ya baru datang tamu, kapan mau berangkat? Gitu. Baru datang, kapan mau pulang? Nah, ini bahaya, Pak. Tidak menerima tamu. Padahal tamu itu marhaban, selamat datang. Kita bilang wilujeng sunting. Dalam bahasa Arab jadi marhaban. Ya. Marhaban itu diartikan lapang. Lapang itu rahbun. Lapang, kelapangan dada, lapangan bola. Makanya disebut marhaban karena kita diminta untuk melapangkan hati-hati kita mendapati Ramadan ini dengan keceriaan, bahwa ini adalah anugerah yang tidak diberikan kepada semua. Ada beberapa di antara keluarga kita yang tidak bisa ikut Ramadan, usia, kesehatan. Ada orang yang ikut Ramadan tetapi dengan kesibukan luar biasa. Sehingga ada potensi, Pak. Karena kesibukan itu, potensinya sebagaimana Nabi mengatakan, raghima an purajulin. Ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, orang ikut Ramadan, tapi karena kesibukan yang sifatnya dunyawiyah, ya, raghima, dia rugi, Pak. Kenapa rugi? Umumnya bicara tentang siapa yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, padahal di bulan itulah Allah siapkan ampunan. Saumnya ampunan. Tarawihnya, qiyamul Ramadannya ampunan. Menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar atau malam Qadar itu juga adalah ampunan. Bahkan malam Idul Fitri nanti itu ampunan. Ya, semua yang dilakukan disiapkan ampunan demi ampunan. Bahkan inilah ampunan-ampunan yang terbesar. Dan siapa yang tidak mendapatkan berarti dia merugi. Kenapa dia merugi? Karena menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Ramadan. Maka kita persiapkan jauh-jauh hari kedatangan Ramadan dengan persiapan yang baik. Apa persiapannya? Yang pertama adalah iman. Menarik di dalam Al-Quran tentang iman terlebih dahulu. Bahwa iman itu adalah hadiah. Itu adalah hidayah. Pemberian hadiah hidayah dari Allah kepada yang dikehendaki. Saya baca beberapa ayat tadi. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini mengingatkan Nabi karena Nabi berharap pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah sampai wafat tidak. Jadi paman Nabi dua yang terkenal tidak dapat hidayah. Siapa Bu? Abu Thalib dan Abu Lahab. Jadi jangan dikira Abu Lahab itu orang lain.
Itu paman kandung Nabi sendiri. Dan inilah kita yang percaya sekali bahwa hidayah memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi saja ingin pamannya yang baik sekali jaga Nabi lahir batin, ya, mengokohkan Nabi dalam dakwahnya, mendukung sebetulnya. Tetapi ya itu hidayah tidak diberikan hingga pamannya wafat. Dalam beberapa riwayat disebutkan tidak kurang dari 90 kali Nabi membisikkan kepada paman, wahai paman, berimanlah. Jadi Nabi sendiri yang minta kepada Allah, Nabi sendiri yang mendakwahi pamannya sampai mau wafatnya. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki sekalipun, sementara hidayah itu hanyalah diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Surah apa tuh Bu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Saya cari surahnya. Al-Qasas ayat keberapa tuh Pak? 56. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, dan ini perlu ikhtiar. Dan ikhtiar sekali lagi hak kita, sementara hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka iman itu adalah hidayah, sehingga hidayatul iman perlu kita ikhtiarkan, bahkan kita minta. Ya, kita minta agar kita terus ditambahkan hidayah sebagaimana doa ihdinas siratal mustaqim. Tentang iman di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tetapi ketika lihat kata kutiba, ada 4 kutiba di dalam Al-Quran. Yang pertama, kutiba alaikumussyam. Yang kedua, kutiba alaikumul qital. Ketiga, kutiba alaikumul qisas. Yang keempat adalah tentang wasiat. Jadi 4 yang Allah menyatakan kutiba, diwajibkan, diharuskan. 1, saum. 2, perang, qital. 3, qisas. 4, wasiat. Tapi untuk wasiat, ternyata ulama mengatakan ini sudah dinasakh ayatnya oleh ayat-ayat waris. Sehingga dulu harus kita berwasiat kepada ahli waris. Tetapi dengan ayat waris tidak berlaku. Wasiat harta bahkan kepada ahli waris dilarang oleh Nabi dengan hadis. Nabi menyatakan la wasiyata liwarisin. Wasiat kepada ahli waris, memberi harta kepada mereka. Sebelum kita wafat, Nina, rumah ini buat kakak ya. Ini rumah buat adik. Ini wasiat dari mamah sama bapak. Itu wasiat, la wasiyata liwarisin. Dalam hadisnya Nabi katakan tidak berlaku wasiat untuk ahli waris, karena nanti akan dapat 2. Waris iya, wasiat iya. Gitu Pak. Maksimal wasiat 1/3. Tapi alamatnya kepada selain ahli waris. Nah, ayat ini sudah dinasakh dengan ayat-ayat waris. Sehingga kalaupun mau berwasiat, jangan kepada ahli waris. Tapi yang 3, yaitu kutiba alaikumussyam, qital, dan qisas. 3-tiganya masih berlaku. Walaupun keberlakuannya nanti berkaitan dengan fikih jinayah di tempat kita, di negara kita, tidak ada qisas ya Pak. Ya, kalau di Aceh pun sampai hari ini belum berlakukan untuk rajam, untuk qisas, potong tangan, belum. Hanya sampai cambuk saja. Ya. Untuk hal-hal yang lebih ekstrim itu dikembalikan kepada hukum negara. Konun Aceh belum memberlakukan potong tangan, rajam, kemudian pancung, gitu. Belum. Bapak Ibu sekalian,
Ya, menarik Bapak Ibu, kisos, saum, dan perang. Tiga-tiganya pakai kata apa? Kutiba. Maka ulama memberikan gambaran kepada kita tentang pilihan kata kutiba untuk tiga hal itu, simpulannya adalah tiga-tiganya sesuatu yang berat dilakukan. Kalau misalnya pagi ini jam 7, bapak-bapak diminta untuk kumpul di depan Masjid Baitul Mukmin untuk berperang. Bawa senjata masing-masing. Golok, kalau nggak punya pisau. Perang, Pak. Pak RW paling depan. Dengan Pak DKM. Untuk apa? Untuk memimpin perang. Nanti saya hadir. Insya Allah ikut mendoakan. Berat, Pak. Perang itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Sehingga setelah iman nggak langsung perang. Walladina amanu wahajaru baru wajahadu. Beda kalau sudah kuat imannya. Iman yang kuat itu justru perang jihad itu cita-cita. Cita-citanya orang-orang beriman itu adalah ingin ikut perang dan mati syahid di jalan Allah. Ish kariman aumut syahidan. Maka Nabi memang diperintahkan oleh Allah harridil mu'minina alal qital. Bakar semangatnya orang beriman, kata Allah kepada Nabi, untuk apa? Untuk berperang. Nabi yang membakar semangat umat Islam. Maka satu saat ada seorang pemuda di dalam barisan perang. Dia di atas kuda tunggangannya sambil makan kurma. Nabi inspeksi pasukan. Ketika inspeksi pasukan itu, Nabi diberhentikan oleh orang ini, pemuda ini. Ya, pasukan Nabi. Ya Rasulullah, sebentar, boleh saya bertanya? Apa kata Nabi? Apa gerangan yang kau mau tanyakan, wahai sahabat? Maka orang ini mengatakan, apa yang akan saya dapatkan jika saya mati di medan perang ini? Jawaban Nabi, engkau akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lewat beberapa jarak dari orang ini, ternyata dia membuang sebagian kurmanya, kemudian dia memecut kudanya sendirian, belum ada instruksi, Pak. Dia memecut kudanya dan melesat ke depan sendirian, dan beberapa orang kafir mati di tangannya, meskipun dia sendiri juga mati, Pak. Nabi bertanya, itu siapa? Sahabat mengatakan, ya Rasul, itu orang yang tadi, pemuda yang tadi tanya apa yang dia dapatkan jika mati di sini. Maka apa kata Nabi? Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu kalau perang, bukan perang ngumpet gitu. Perang tapi ngumpet-ngumpet paling belakang gitu. Ya, bahkan dosa besar diantaranya adalah apa? Lari dari perang. Lari dari perang menjadi dosa besar. Ya, berarti itu kurang iman. Tapi orang yang punya iman kokoh, perang itu senang. Ketika ayat ini disebutkan kutiba, berarti perang itu memang berat secara fisik. Ya, resikonya habis, rusak kita, mati bahkan. Ya, dan rasa takut itu bisa menghantam siapa saja, sehingga bisa bersembunyi dan bahkan lari. Tapi kalau mampu, orang yang berperang itu hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kutiba alaikumul kisos. Ya, kisos itu juga berat. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan. Dia sedang menunaikan amanah dari kabilah atau dari kaumnya. Istirahat di perjalanan, duduk dan tertidur di bawah pohon. Kudanya ditambatkan. Tetapi ternyata ketika bangun kudanya nggak ada, Bu. Pas bangun kudanya nggak ada, dicari-cari, ternyata sudah mati, disembelih seseorang. Ada orang yang mengambil kudanya dan menyembelihnya. Marah dia, ternyata saking marahnya, tidak kontrol emosinya, dibunuhlah orang itu. Maka ditangkaplah orang ini
oleh dua pemuda, yang dua pemuda itu adalah anak dari korban pembunuhan tadi. Ya, tidak melawan, Bapak Ibu sekalian, dibawalah pemuda tadi ke hadapan khalifah, ya, atau Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Disampaikan kejadiannya begini-begini, dan Umar mengkonfirmasi, betulkah? Orang ini mengatakan, betul, saya membunuh dan saya siap bertanggung jawab dengan pembunuhan. Apa itu? Kisos. Tetapi dia memberikan atau meminta sedikit kebijakan. Bolehkah saya pergi dari sini, minta waktu 3 hari? Boleh pinjamkan 1 ekor kuda? Saya ini adalah pesuruh, pembawa amanah dari kaum saya, dan belum selesai, belum sampai, amanahnya belum saya tunaikan. Tapi siapa yang menjamin? Datanglah seorang sahabat senior, yaitu Salman Al-Farisi. Saya yang menjaminnya. Artinya apa? Kalau orang ini kabur, nggak balik lagi, maka yang bertanggung jawab siapa? Salman. Waduh, berat juga Pak. Gitu. Ya, kalau Salman ini kan sahabat yang senior, perjalanan hidayahnya luar biasa. Disebut pernah memeluk semua agama. Gitu. Ya, untuk dapat hidayah seorang Salman Al-Farisi beda dengan sahabat lain. Ya, kan Al-Farisi orang Persia, dia pernah menjadi Majusi, pernah memilih Yahudi, pernah masuk Nasrani, pada akhirnya jatuh pilihan menjadi seorang Muslim yang terkenal dengan kalimat apa? Ish kariman awmut syahidan. Ini kata-kata dari Salman. Hidup itu kudu mulia, harus mulia, tidak boleh hina, mulia dengan ilmu, dengan amal. Awmut syahidan, kalau besok kita mati, pastikan mati kita harus syahid, jadi syuhada. Prinsip Salman Al-Farisi. Akhirnya dengan jaminan Salman, kata Umar, baik, boleh engkau tunaikan amanah itu, diberikan pinjaman kuda. Berangkatlah. Hari pertama, kedua, sampai hari ketiga, deg-degan juga. Karena sampai agak sore belum kunjung tiba. Tapi ternyata orang ini luar biasa. Datang dengan keadaan yang lusuh. Kuda sudah mati di jalan. Ya, dia lari, sampailah di depan Umar dan para sahabat untuk mempertanggungjawabkan kisos yang akan diterimanya. Maka Umar mengatakan takbir, mengucap takbir Allahu Akbar. Kenapa engkau datang? Ya, pertanyaannya, kenapa engkau datang? Padahal engkau bisa saja tidak kembali dan lari. Sebagaimana sekaranglah para pencuri yang berdasi. Tidak datang, Pak. Padahal kalau pencuri datang ke sini, koruptor itu kembali, tidak akan dipotong tangan kan, Pak? Tidak akan dipotong leher. Paling dikasih remisi gitu. Tapi kenapa tidak pulang? Ya ini masalahnya, Pak. Orang ini kembali datang, kata Umar, kenapa datang? Ya. Bukankah engkau bisa lari dan selamat dari kisos ini? Orang ini mengatakan, saya bisa tidak kembali. Mungkin dan mudah bagi saya. Tapi kenapa saya kembali? Karena saya berpikir, jika saya tidak datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, di luar sana, musuh-musuh Islam itu kan terus menyorot, Pak. Kalau kemarin atau beberapa pekan ini kita dihebohkan dengan kasus apa, Pak? Epstein siapa? Gitu ya. Itu kalau pelaku ini KTP-nya Islam, ramai nggak Pak? Yang diserang kan bukan orangnya, tapi malah agamanya. Ya, na'udzubillah, itu ada orang melakukan kejahatan tapi sedemikian. Gitu. Mungkin disebut israf gitu ya. Predator itu. Tapi karena bukan Islam, media biasa-biasa saja, standar. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu kita. Karena itulah kita. Kaburkan oleh informasi yang tidak sepadan, informasi yang berpihak. Kalau umat Islam, maka orang yang mengatakan, jika saya tidak datang, kebayang nggak musuh kita, ya, Yahudi, Nasrani, orang yang benci, para munafikun akan mengatakan apa? Tidak ada satupun di antara umat Islam yang berjiwa kesatria. Saya takut itu dicapkan kepada siapa? Dicapkan kepada umat Islam. Saya takut itu dijadikan sebagai stigma untuk umat Islam. Maka saya datang sebagai kesatria.
Akhirnya Umar nanya, sementara engkau Salman, bagaimana mungkin engkau memberikan jaminan, engkau tidak mengenalinya. Kalau dia tidak datang, maka resikonya engkau tanggung sendiri, mati. Apa kata Salman? Saya tahu resiko yang akan saya terima. Tetapi kalau saya tidak memberikan jaminan kepadanya, apa kata orang di sana? Umat Islam tidak ada lagi saling percaya dengan saudaranya sendiri. Padahal mereka bersaudara seakidah, seagama. Saling percaya itu penting. Dan umat Islam memang harus bisa dipercaya. Selanjutnya tinggal putusan ada di dua pemuda. Mereka ahli waris, berhak menuntut hukuman mati, kisos. Tapi ketika ditanya silakan, bagaimana akhirnya putusan kalian berdua? Apakah tetap kisos akan dilaksanakan? Kita akan segera lakukan. Jika tidak, bagaimana? Pembayaran diat maka atau dimaafkan tanpa pembayaran. Maka dua pemuda tadi mengatakan bahwa kami memaafkan dan tidak perlu dilakukan kisos, tidak perlu dibayarkan denda atau diat. Bebas saja, Pak. Wah, ini mahal, Pak. Saya pernah mungkin menyampaikan di beberapa kesempatan, ada orang yang masuk surganya dari pintu suka-suka. Masuk surga, tapi dari pintu yang suka-suka. Mana saja boleh, bayangin, Pak. 8 pintu surga. Boleh dimasukinya. Mana saja boleh, Bu. Siapa diantaranya? Yang memaafkan orang yang membunuh dirinya atau membunuh keluarganya. Membunuh dirinya itu tidak dendam. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu ditusuk dan mati. Wafat akhirnya. Sebelum wafat, Umar bertanya siapa pelakunya. Siapa, Bu? Abu Lu'lu'ah, betul ya? Kalau tidak salah Abu Lu'lu'ah. Menusuk dan sampai Umar wafat. Ya, syahidnya kan ditusuk, dibunuh. Tapi sebelum wafat sudah ketemu belum pelakunya? Ketika sudah ketemu, Umar mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pelakunya bukan muslim. Lihat, Pak? Pelakunya bukan muslim, bukan pelakunya mana? Hukum terberat. Enggak, Umar nanya siapa pelakunya? Ini orangnya. Alhamdulillah. Sehingga apa? Umar berpatokan kepada ayat wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina, enggak mau ada benci dalam hati kepada orang yang beriman. Sesama iman enggak mungkin saya benci. Dan berat itu untuk memaafkan. Kalau dipukul orang, dizolimi, apalagi sampai dibunuh, dilukai, memaafkan itu enggak mudah. Makanya orang yang masuk surganya pintunya suka-suka, ibu mana suka boleh. Siapa yang pertama? Orang yang memaafkan pelaku pembunuhan. Ya, mungkin dirinya tidak ada dendam dalam hati, atau keluarganya dia berhak menuntut kisos, tapi dimaafkan. Sebagaimana kasus ini, Pak. Ya, orang yang memaafkan pembunuh, orang yang membebaskan utang, orang yang disebut istri solihah puja sama. Istri solihah itu pintu suka-suka. Ya, hebat ya, mending jadi yang mana? Memaafkan pembunuh, membebaskan utang, jadi istri solihah. Ya. Bapak Ibu sekalian, bebas, tidak usah dikisos, kata pemuda tadi. Ditanya, kenapa engkau bebaskan kisos? Tidak usah ada kisos. Orang tadi mengatakan, kami pun sebetulnya berat untuk melakukan ini. Ya, memberikan pembebasan ini. Kisos, Pak. Bapaknya meninggal, dibunuh, dan dia berhak untuk menuntut. Dan dibenarkan dalam syariat. Tetapi dia katakan, aku bebaskan. Kenapa? Karena di luar sana orang berpikir, musuh-musuh Islam akan mengatakan apa? Umat Islam tidak ada lagi rahmat di dalam hati. Ya, umat Islam itu pemaaf, hatinya lapang. Ya. Sampai pembunuhan saja bisa dimaafkan, Pak. Wah, itu susah, mahal itu. Hati seperti apa kira-kira, Bu? Ya, kalau kita makan kadang-kadang masalah kata-kata saja itu sudah 3 lebaran tidak dimaafkan. Ya, masalahnya ya ini, Pak. Ya, lisan yang enggak terjaga, ya, pernah tersinggung seseorang, pernah direndahkan martabat. Kita bilang tidak ada kata maaf. Padahal kasus yang tadi hatta pembunuhan saja dimaafkan. Ini menarik, Pak. Kisos itu berat. Ya, kalau dilakukan
maka memaafkannya berat. Tapi kalau dilakukan, kalau ada seseorang yang jadi saksi dan dia akan menentukan, itu pun berat. Sehingga di zaman Nabi ada yang minta kebijakan, janganlah dilakukan ya Rasul, kami keluarga ini terpandang. Maka Nabi mengatakan, lau syaraqat Fatimah laqata'tu yadaha. Jika Fatimah yang melakukan pencurian, saya sendiri potong tangan. Hal-hal seperti ini tuh berat, ya, apalagi kisah hukuman mati. Yang ketiga adalah kutiba alaikumus syiyam. Berat ternyata sama dengan kisos dan perang. Berat ya melaksanakan puasa. Bukan masalah makan. Kalau makan mah syarat sah puasa dan syarat wajib. Bedanya apa, Bu? Kalau syarat sah puasa, Islam berakal tanpa perlu balig. Tapi kalau sholat wajib, Islam balig, berakal. Kalau syarat sah apa? Cukup Islam dan berakal saja tanpa perlu balig. Untuk beberapa ibadah kan harus Islam balig, berakal. Tapi untuk saum enggak, Bu. Bapak, saum itu cukup Islam dan berakal. Ya, sah itu bersih dari sebangsa haid. Sah itu ketika dia paham tentang kewajiban. Tapi kalau syarat wajib harus ada syarat balig. Artinya orang yang belum balig sah nggak puasanya, Bu? Sah. Anak kita belum balig, cucu kita belum balig, masih SD kelas 1, kelas 2, ingin puasa boleh. Dianjurkan, diajak, diajarkan, sah nggak? Sah puasanya. Karena syarat sah itu. Kemudian yang penting rukunnya terpenuhi. Apa rukunnya? Yaitu 1 niat di malam hari, 2 meninggalkan apa yang membatalkan puasa, yang ketiga shaimnya, orang dia sendiri yang berpuasa. Itu rukun puasa, rukun saum. Nah, terpenuhi sah. Tapi kalau pada level kita yang sudah dewasa, tentu saja bukan hanya sah, tetapi diterima. Makanya berat saum itu, kata Sayyidina Ali, la khairu fi sholatin la khusyu'a fiha. La khaira fi saumin lam tina'a fihi 'anil lagwi. La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. La khaira fi malin la sakawata fihi. La khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tidak ada kebaikan di dalam salat jika salat itu tidak diikhtiarkan mencapai taraf khusyuk. Bukan salatnya tidak baik, tapi akan sangat jauh lebih baik kalau kita ikhtiar level khusyuk yang kita inginkan. Yang kedua, la khairu fi saumin, tidak ada kebaikan, artinya tidak akan jauh lebih baik kalau saum kita lam tina fihi anil lagwi. Ini menarik, Pak. Yang disebutkan mencegah, bukan saum yang mencegah dari maksiat. Ya. Masa iya saum iya, tapi maksiat juga iya. Jadi kalau menjauhi hal yang dilarang, dosa lisan, dosa mata, kaki, tangan, standar saum kita. Bukan hanya berhenti dari makan minum, ya, hubungan suami istri, tetapi berhenti dari dosa. Oh ya, itu sudah standar saja. Tidak ghibah, tidak bohong, tidak marah, tidak mengadu domba, telinga tidak mendengarkan itu semua. Ya, kaki, tangan tidak melakukan dosa. Oh iya, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Dan ini berat. Apa itu? Mencegah dari sesuatu yang tidak ada faidah. Apa yang tidak ada faidah? Padahal nggak dosa, tapi dijauhi, dihindari. Tidak ada dosa, tapi kita berhenti. Sehingga apa? Hatta bermanfaat saja dipilih lagi, Pak. Contoh bagaimana Sayyidina Imam Syafi'i menghentikan aktivitas taklimnya di bulan Ramadan. Jadi ngaji kayak gini nggak ada. Terus apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Tilawah, gitu. Baca Quran. Ya. Jadi taklim, kajian itu sudah dihentikan, diliburkan oleh Imam Syafi'i karena 1 bulan itu fokus kepada apa? Al-Quran. Apalagi yang tidak ada faidah. Bayangkan, Bapak, bandingannya.
ngaji faidahnya banyak. Tapi di bulan Ramadan, kajian itu 11 bulan saja. Tapi bulan Ramadan, kita habiskan waktu untuk dekat-dekat dengan Al-Quran. Perbanyak sholat, gitu. Ya. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di dalam sholatnya. Sebagaimana sahabat yang pernah kita uraikan, Abdullah bin Amr bin As, yang dilaporkan oleh bapaknya sendiri kepada Nabi. Karena malam pertama saja hatam Quran di dalam sholat. Bapak dulu malam pertama sempat baca Fatihah. Ini Abdullah bin Amr bin As hatam Quran di malam pertama pernikahannya. Gak sempat nyentuh istrinya. Dan akhirnya disampaikan kepada Nabi, kata Nabi, jangan begitu. Ya, bagus, oh ya. Tapi ada saat-saat di mana kita punya hak yang harus kita berikan, kewajiban kita untuk memberikan hak kepada siapa. Mungkin pasangan, mungkin anak, dan lain-lain. Sehingga Nabi katakan jangan setiap malam hatam kalau bisa. Tapi 1 bulan sekali hatam. Kalau nggak bisa, 20 hari. Kalau tidak bisa, 10 hari. Kebalik ya. Itu tawaran, Pak. Kalau kita menawarnya, kalau nggak bisa, 2 bulan. Kalau sebulan nggak sanggup, 2 bulan. Nggak, hadisnya mengatakan, ya Rasul, saya masih sanggup kalau 1 bulan. Boleh nggak lebih cepat? Ngapain lagi saya? Kalau 1 juz sehari, terus apa kerjaan saya? Kalau begitu kata Nabi, 20 hari hatam. Ya Rasul, punya waktu banyak saya. Ya, sampai mengatakan gini, Pak, da'ni atamatta bisababi. Ya Rasul, biarkan saya menikmati masa muda saya. Ya, tenaganya masih kuat, ya, ingatannya masih kuat. Ya, maka biarkan saya perbanyak waktu saya untuk Quran. Ini Ramadan, apalagi. Ya, maka siam adalah sesuatu yang berat dilakukan. Maka kita berikhtiar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar saum kita tahun ini insya Allah saum yang pada taraf saum yang baik. Ya, karena Nabi mengatakan kamin soimin. Ya, berapa banyak yang saum laisa lahu min siyamih illal ju'a wal atsya. Kembali lagi persiapan Ramadan beberapa saat ke depan, tidak ada kata terlambat untuk dilakukan. Apa yang dilakukan? Memperkokoh iman, hidayah yang kita rawat dari sekarang. Bagaimana cara merawat iman? Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharui iman-iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana kami perbaharui iman-iman kami? Ngecas iman kami bagaimana caranya? Kami katakan, aksiru, perbanyaklah ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini bagian dari zikrullah. Fadkuruni, mengingat Allah. Tapi dalam arti yang sangat sempit. Terbaik dari semua zikir, mengingat Allah, kalimat la ilaha illallah. Tapi kan tidak hanya ucapan itu. Nabi menganjurkan ada 2 kalimat, yang kalimat ini dua-duanya ringan di lisan, tapi berat di timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Ada lagi kalimat yang sangat dicintai Allah. Kalimat ini luar biasa. Allah cinta sekali kepada kalimat yang diucapkan hamba Allah. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Ini zikir dalam arti yang sempit. Ada yang lebih luas. Ada Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran yang kita baca itu disebutnya az-dzikra. Kami turunkan zikir, kata Allah. Maka selain zikir yang tadi khusus kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak, dekatkanlah kita dengan Quran. Bukankah Quran mengatakan apa? Hudan wa busyra lil mu'minin. Hudan itu petunjuk. Kalau petunjuk itu hidayah, hidayah itu adalah iman. Iman ingin diperbaharui dan dikokohkan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, saya pernah mengatakan atau menyampaikan munasabah hubungan akhir dari surah Al-Fatihah dengan ayat pertama awal surah Al-Baqarah. Bukan ayat pertama, awal surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Fatihah hubungan erat dengan awal Al-Baqarah. Mana, Bu? Bapak, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, diartikan tambahkan hidayah kami ya Allah. Ini minta tambahan hidayah. Karena hidayah bisa bertambah, bisa berkurang. Minta hidayah yang ditambahkan oleh Allah.
Apa hubungannya dengan awal surah Al-Baqarah? Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selalu simpulan para ahli tafsir meneliti akhir dari setiap surat selalu punya hubungan dengan awal surat yang di depannya. Akhir Al-Fatihah kaitan erat dengan awal Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah itu sangat erat kaitannya, terhubung sangat erat dengan apa? Awal surah Ali Imran. Begitu Pak, selalu. Itu simpulan. Apa hubungannya? Lihat, minta hidayah ditambahkan, Allah katakan dalikal kitab, Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil, agar jauh dekat dengan hidayah, minta tambahan hidayah, jangan jauh dari dalikal kitab. Dekati Ibu 1 bulan gak usah baca Quran deh. 1 bulan gak usah baca Quran. Jangan dengerin murotal Quran, jangan baca Quran. Sholat gak usah ke masjid, di rumah saja, tapi baca Quran juga. Gak baca Quran khusus, apa yang terjadi? Maka simpul-simpul hidayah, simpul-simpul ketaatan, semua kebaikan-kebaikan itu akan terlepas, Pak. Terkikis, Bu. Dikit-dikit berat sholatnya, berat sedekahnya. Pokoknya semua kebaikan itu ya Allah, sedikit-sedikit hilang, Pak. Dan yang mengerikan apa? Sampai Qur'annya sendiri menghilang. Ada, Pak, saya pernah cerita, kalau tidak salah dengan Pak Firda Dimas Eka Putra. Mungkin Bapak ada yang kenal. Saya pernah kajian dengan beliau agak lama. Bapak Ibu sekalian, beliau cerita ada orang Bandung kerja di BUMN, ditugaskan ke London kalau tidak salah. Ya, ada beberapa waktu yang harus tinggal di sana. Kemudian karena kesibukan ini dan itu, dari sini bawa hafalan Quran, Pak. Tapi sampai sana karena kesibukan, suasana segala macam, nggak sempat baca Quran. Sholat, tapi nggak menyengaja membaca, nggak menyengaja memurojaah. Yang menyakitkan sampai kembali ke Indonesia setelah 2 atau 3 tahun. Ternyata bukan hanya hafalan yang hilang, tidak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran, Pak. Sampai sini terbata-bata. Wah, nangis dia, Pak. Nggak bisa baca Quran. Ini kisah nyata, orang Bandung. Pulang ke sini nggak bisa baca Quran. Quran yang hilang, Pak. Menghilang. Hafalannya hilang, bacaannya nggak bisa. Harus belajar baca Quran, istighfar yang banyak. Itulah Quran, hidayah di situ semua. Makanya dekat dengan Quran menambah iman. Yang ketiga, agar bertambah iman kita, kata Nabi tadi, zikir. Ternyata zikir diperluas lagi, bukan hanya Quran, tapi ngaji. Agar persiapan iman semakin matang, maka hadirlah di pengajian. Ngaji ini menambah iman, ngecas sedikit-sedikit ngecas. Ya, nambah, mungkin ya tidak sampai 100% gitu, Bu. Ya, iman kita, tapi paling tidak ketika hadir di pengajian, Allah yang jamin, Allah menambahkan iman. Nabi katakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika lewat taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, taman surga itu apa? Halaqatu zikri. Nabi bilang, zikir lagi, Pak. Halaqatu zikri, tempat ngaji. Ya, tempat ngaji disebut zikir oleh Nabi. Zikir itu ngaji. Ngaji adalah zikir dalam arti yang jauh lebih luas daripada sekedar kalimah thayyibah. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, bermohon mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki, kita diberikan panjang usia, kita diberikan hidayah, inayah, dan taufik, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari semua Ramadan yang dilewatkan. Semoga tahun ini jauh lebih baik. Terakhir Bapak Ibu tentang hidayah tadi, mohon nanti boleh dibuka Quran surah Al-Anfal. Lupa saya, ayat 60 berapa. Nanti Bapak Ibu carikan kalimatnya apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Ini menarik, Pak. Al-Anfal 63, 1. Kemudian yang juga menarik tentang hidayah itu Al-Baqarah ya, 270 berapa? 272 atau 273 gitu, Pak. Bapak Ibu sekalian,
bahwa hidayah itu ternyata hak prerogatif Allah, pasti. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Engkau kasih tuh. Kita di masjid. Bapak ada yang ikhtiar, biar Bapak betah di masjid, biar Bapak senang ke masjid, hidayah bisa bertambah. Ya udah, yang ke masjid pulang dikasih hadiah 1 miliar ewang. Ada nggak Pak? Ya, pokoknya yang rajin ke masjid dikasih hadiah. Setiap ibu bapak pulang dari masjid dikasih bingkisan buat Ramadan senilai 1 miliar rupiah. Rajin nggak Bu? Rajin, ya. Tapi apakah jadi sabab hidayah? Belum tentu. Allah yang mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Engkau punya harta sebanyak apa yang di muka bumi, engkau sedekahkan kepadanya, tidak akan menambahkan hidayah. Tidak melembutkan hati orang sehingga istiqomah. Hidayah mah urusan Allah, gitu ya. Tapi berbagi mah kudu harus gitu. Tapi kaitan dengan hidayah perlu ikhtiar, perlu doa, hasilnya kembalikan kepada Allah. Sementara kita diantaranya adalah memaksimalkan waktu untuk terus merawat hidayah, insya Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, mangga aja. Ya, 3 hari. Baik. Teknis mungkin apa tidak 2 kali hatam. Saya pernah cerita atau belum ya Pak? Di lembaga pendidikan anak saya dulu sekolah di Kutab Al-Fatih. Nah Ustadz siapa? Muhammad juga sama sering ke sana. Bapak Ibu sekalian, itu ada Ustadz dan Ustadz Saheri. Boleh nanti Bapak Ibu undang sekali-kali ke sini. Itu pagi, Ramadan 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Jadi kami itu kan ada namanya ayah hars gitu. Ayah-ayahnya anak-anak santri. Itu suka ngaji rutin. Kedua, ada aktivitas 10 hari terakhir dikoordinir untuk itikaf gitu ya. Di antara yang membimbing Ustadz Saheri. Saya kenal gitu. Ustadz Saheri masih tinggal di Cimenyan di atas, Bu. Ya. Salah satu pembimbing di Kutab Al-Fatih adalah Ustadz Saheri. Bapak Ibu sekalian, diminta oleh para ayah ya, kami gitu ya. Ustadz, tolonglah pengen ditasbihkan bacaan Ustadz. Akhirnya dibaca Pak. Dibaca itu apa diperdengarkan ya. Itu dari habis subuh kayak gini, habis subuh Ramadan dia baca. Selesai menjelang maghrib. Terpotong apa? Terpotong sholat duhur dan asar. Menjelang maghrib selesai, 30 juz ditasbihkan. Yang hilang-hilang itu malah bukan ustadznya, yang menyimak. Hilang 1 juz. Baru bangun udah pindah dari 2 ke juz 4 gitu. Yang hilang itu malah yang dengar Pak. Kami para ayah itu yang tidak menyimak sepenuhnya. Ustadznya mah begini aja, karena memang hari-hari baca Quran kayak saya ngobrol begini. Kayak ngobrol kan lancar aja karena bahasa apa? Bahasa Sunda. Coba kalau ibu pinta saya pakai bahasa Prancis gitu. Terbata-bata juga enggak bisa saya gitu. Nah, karena Quran hari-hari Pak Haji, itu bukan Imam Syafi'i, bukan ulama besar, orangnya masih hidup di depan mata kita, selesai pagi sampai menjelang maghrib. Bisa, teknis bisa. Apalagi seorang Imam Syafi'i. Ya. Dan hal itu sudah dilakukan oleh sahabat Nabi, contoh, dan itu baru satu cerita, Abdullah bin Amr bin As. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kan Nabi melarang? Ya. Melarang itu bukan berarti nggak boleh baca Quran secepat itu. Maksud dari percepat adalah 3 hari, kan gitu ya. Kurang dari 3 hari, nah itu, kurang dari 3 hari, engkau tidak bisa. Karena gini, la khairu fi qiraatin la tadabburu fiha. Tidak ada kebaikan yang lebih atau kau tidak punya kebajikan sempurna dalam bacaan Quran kalau tidak sampai di tadabburi makna-maknanya. Baca Quran jangan hanya baca, harus apa?
tadabbur makna-makna. Imam Syafi'i sudah melakukan tadabbur selama 11 bulan. Dan 1 bulan Ramadan, dia qiraatul Quran. Kalau sahabat saja dikatakan Nabi, nggak bisa engkau mentadabburi makna kalau kurang 3 hari, apalagi sehari hatam 2 kali kan? Gitu. Maka tidak bisa engkau tadabbur. Ustadz, sehari hatam Quran, sehari di pagi sampai petang, menjelang maghrib selesai. Apalagi Imam Syafi'i. Tadabbur nggak? Kelihatannya kecil untuk ditadabburi. Nabi yang katakan tidak boleh lebih cepat dari 3 hari, menyengaja setiap hari begitu. Sahabat pun ditegurnya. Tapi kalau 11 bulan kita tadabbur. Makanya saya bilang tadi libur ngajinya selama 1 bulan karena sudah ditadabburi selama 11 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Secara teknis sangat mungkin, saya tidak mungkin karena saya tidak hafal Quran. Nah, nanti boleh Pak Ustadz siapa? Muhayyad, Ramadan ini sekali-kali Bapak. Tapi siap Bapak dengerin ya, jangan kabur gitu. Ya Ustadz Muhayyadnya baca, bapaknya begini semua. Jangan. Coba deh. 10 hari terakhir belum beliau pulang kampung, minta beliau duduk di sini, Bapak simak. Yang jelas para ayah itu ya, itu menyimak, Pak. Yang semua hadir di masjid menyimak, tapi yang jelas kalah semua. Ustadznya baca tanpa ngantuk, tanpa tertukar 1 ayat pun. Luar biasa. Memang mutqin, sangat mutqin. Dibaca begini saja terus. Yang malah hilang-hilang adalah yang menyimak. Yang pegang Quran, hilang. Itu terjadi Pak, wallahi benar. Ada, dan itu mungkin dilakukan. Yang tidak mungkin itu bagi yang tidak hafal Quran. Yang tidak mungkin, wah esek, bagi yang jarang baca. Nah, bagi yang sudah hafal dan mungkin hafalan, kayak ngomong aja begini. Ya Bapak baca qul huwallah, baring ngobrol bisa nggak? Baca qul huwallah, baring ngantuk bisa nggak Pak? Ya bisa, karena sudah apa? Nah, Quran juga bagi yang begitu bisa, Pak. Insya, tapi nanti boleh buktikan, Pak. Ya, Ustadz Muhayyad, mumpung ada di sekitar kita, Ibu minta, Ustadz, kita mau Ustadz baca Quran dari pagi, subuh, kayak kita. Jadi kan kita nggak ngaji, tapi nyimak saja. Selesai jam berapa kira-kira? Ya. Kalau kami, Pak, atau anak-anak kami di pesantren juga sama, Pak Ji. Bapak Ibu, anak itu kalau mau lulus, itu harus sudah 3 kali mentasmikan 30 juz. Sekali duduk Pak, 1 duduknya adalah 30 juz. Mentasmikan 1 kali duduk 30 juz, dan itu dilakukan 3 kali tasmi. Baru boleh selesai dianggap hafiz Al-Quran. 3 kali tasmi. 1 kali tasminya 1 kali duduk. Nah, berapa lama? Tergantung ternyata Pak Haji memang. Ya, bagi yang masih belum lancar, ya, itu bisa sehari semalam Pak. Ya, istirahat. Nah, tasmikan lagi, istirahat, tasmikan lagi. Tapi bagi yang sudah sangat hafal, mutqin, itu dari subuh sampai maghrib selesai. Saya mah baca saja belum selesai. baca saja nggak selesai, Pak. Susah. Ya, memang perlu ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.